Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sholihin, anak-anakku yang sholih, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita dan melindungi kita dari berbagai penyakit yang berbahaya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kemarin kita belajar masih di tema 5 ya, tentang kepahlawanan. Ada siapa saja pahlawan itu? Banyak ya. Ada yang ada di kerajaan Hindu Buddha dan kerajaan Islam. Di kerajaan Hindu Buddha ada siapa? Balaputra Dewa, Mahapati Gajah Mada ya. Lalu pahlawan nasionalnya siapa? Ki Hajar Dewantara, Insinyur Soekarno. Di kerajaan Islamnya ada apa? Ada siapa? Sultan Hasanuddin dan Sultan Agung yang telah kita bahas. Sekarang kita masuk ke tema 6. Sudah punya bukunya semuanya? Mudah-mudahan dimudahkan ya untuk bisa punya bukunya segera dan bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Sekarang kita di subtema 1, pembelajaran 1 dan 3. Perhatikan yang baik ya nak. Ngomong-ngomong tentang cita-cita, apa itu cita-cita? Coba nak. Cita-cita itu adalah sesuatu yang ingin dicapai berupa prestasi ataupun hal-hal yang baik lainnya di masa depan. Mencapai cita-cita umumnya bukanlah sebuah hal yang mudah dan biasanya akan membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Jadi prosesnya sangat panjang ya. Jangan hanya menghayal saja tanpa ada usaha. Jadi harus diusahakan, belajar dengan sungguh-sungguh kalau kita ingin menggapai cita-cita. Sekarang tips yang bisa diterapkan untuk membantu meraih cita-cita. Pertama, pahami dan yakini bahwa meraih cita-cita itu butuh proses yang sangat lama. Lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan hari ini. Percayalah pada kemampuan diri sendiri. Yang keempat, berusahalah untuk fokus ya. Dan yang kelima, jangan putus asa, tetap semangat. Coba kita perhatikan ya di halaman 2 tema 6, silakan dibuka kalau yang udah ada bukunya ya nak. Di sebelah kiri ada gambar-gambar ya. Di sebelah kanannya diisi, tapi nggak usah diisi, kita bahas bersama-sama saja. Aku seorang apa itu di sebelah kiri? Iya, seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah apa? Mengajar. Yang kedua, aku seorang apa itu? Apa itu? Arsitek ya. Apa kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendesain bangunan, merancang bangunan. Yang ketiga itu ada apa? Aku seorang dokter hewan. Kegiatannya apa itu? Berarti memeriksa dan menyembuhkan hewan gitu ya, mengobati hewan yang sakit. Nah, selanjutnya di sini ada gambar-gambar profesi ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang merupakan cita-cita kalian dari kecil. Yang sebelah kiri di atas ya, ada apa ini? Nah, di sini ada apa? Ya, sini ada hapus dulu. Salah. Sini ada apa? Dokter ya. Kegiatan utamanya apa atau tugasnya mengobati pasien yang sakit ya. Di sini ada apa? Sebelahnya selanjutnya ada apalagi nih, polisi wanita ya, polwan. Tugasnya apa? Ya mengamankan, memberi keamanan kepada masyarakat. Kalau polisi lalu lintas berarti apa? Mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu yang ketiga ini apa? Ada astronot ya. Apa kegiatan utamanya? Ya memeriksa antariksa ya, semesta alam yang di atas, seperti meneliti bulan, meneliti satelit dan lainnya. Ada karyawan, ada pemadam kebakaran. Apa tugasnya ini pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran tugasnya adalah sebelah kiri bawah ya. Apa? Yang memadamkan kebakaran yang terjadi, musibah yang terjadi di masyarakat, di toko-toko ya, dimanapun. Ada koki juga ya. Itu adalah
profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan hasil dari cita-cita kalian. Jadi dari sini apakah ada di antara pekerjaan yang ini, apakah ada salah satu dari cita kalian? Kalau ada, silakan gapai dengan belajar yang sungguh-sungguh, jangan menyerah. Selanjutnya puisi ya, kita akan membahas puisi. Puisi itu adalah karya sastra yang terikat pada rima dan irama yang disusun dalam bentuk baris dan bait untuk menggambarkan perasaan pengarangnya. Ya, apa itu ciri-ciri puisinya? Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. Yang kedua, cirinya diksi, pemilihan kata. Jadi kata-katanya itu bersifat kiasiat, makna yang tidak sebenarnya, padat dan indah. Padat itu nggak bertele-tele, nggak panjang-panjang banget. Kalau puisi itu ya singkat dan indah. Pasti indah puisi itu ya. Dan mempertimbangkan rima atau persajakan. Jadi apa itu rima? Rima itu akhir baris puisinya katanya itu sama, bunyinya sama gitu. Nanti ya dibahas. Lalu penggunaan majas, gaya bahasanya perumpamaan sangat dominan. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Jadi karena ini bukan cerita, jadi tidak ada tokoh, tidak ada latar gitu ya. Selanjutnya, perhatikan puisi berikut ini tentang cita-citaku ya. Judulnya Cita-citaku di halaman 16 ya. Kalau punya buku temanya silakan dibuka nak. Suara indah alat musik. Nah, sekarang kita belajar rima. Rima itu adalah bunyi akhir baris di suatu puisi. Suara indah alat musik. Bunyi akhirnya apa? I. Kenapa I? Lihat kata musiknya ya nak. Lihat kata musik di sini tuh. Kata musik itu ini. Kata musik ya, akhir vokalnya. Vokal itu apa aja hurufnya? A I U E O. Nah, jadi kalau musik akhirnya apa, yang paling akhirnya? U atau I? I. Jadi rimanya apa? I. Lalu alunannya tenang dan mendayu. Garis bawahi mendayu. Kira-kira mana vokal paling akhirnya? U. Jadi rimanya U. Selanjutnya seperti itu ya. Seakan selalu berbisik. Mana vokal akhirnya? Berbisik. Huruf apa? I. Jadi I U I. Selanjutnya ya tuh. Paham tuh nak? Paham nak lah ya. Dadah. Sekarang lanjutkan ke ini juga sama ya. Ini rimanya I I A A. Akhirnya lihat akhir vokalnya, akhir vokal kata terakhir. Paham tuh? Itu namanya rima. Jadi bisa disimpulkan bahwa bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut rima. Apa namanya? Rima. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya ada rima ini A I itu teratur ya, A lagi A I sama A I. Atau lebih dikenal dengan AB namanya, atau rimanya apa? Rima AB. Biasanya puisi itu rimanya AB. Rima tersebut biasanya terdapat pada jenis puisi lama. Seperti apa? Pantun. Puisi lama namanya apa? Pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris. 4 baris ya, 4 baris. Dengan rima akhirnya AB. Setiap baris itu terdiri dari 4 atau 5 suku kata ya. Setelah kita membahas tentang ciri-ciri, sekarang ciri-ciri puisi, sekarang kita akan belajar tentang berternak dan berkebun. Sudah tahu mungkin ya berternak itu apa, berkebun itu apa, tapi lebih jelasnya kita akan bahas ya. Berternak adalah kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa apa saja? Telurnya. Dari mana telur? Kalau ternak ayam ada telurnya, ada. Kalau susu dari mana susu? Biasanya susu dari sapi ya, dari ternak sapi. Kalau daging dari ternak apa? Dulu ternak ayam bisa, bebek bisa ya. Kalau kulit dari apa? Biasanya ternak apa? Dari ternak domba bisa ya. Iya, itu adalah hasil dari binatang ternak gitu. Apakah di tempat kalian juga ada tempat ternak? Ada gak? Kayak jagal gitu ya, jagal sapi ya.
peternakan ayam, ada nggak? Ada ya pasti, peternakan bebek dan lain-lain. Selanjutnya, hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, selain berternak, kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan. Pertanian ya, beternak dan berkebun atau bertani. Karena Indonesia itu adalah negara yang agraris. Apa itu negara agraris? Negara yang mayoritas penduduknya atau kebanyakan penduduknya bekerja sebagai petani. Pahim tuh? Iya. Petaninya apa aja? Banyak ya petani itu ya. Ada petani apa? Petani sayuran, petani buah-buahan, petani kebun, banyak ya. Coba lihat gambar berikut ini ya. Sebelumnya. Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda ya. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduknya gitu ya. Ngerti nggak ini? Maksudnya gini. Aduh panjang banget ya. Jadi ada yang kondisi alam di dataran tinggi, cocoknya untuk menanam teh ya. Dataran rendah cocoknya menanam padi seperti itu. Kalau daerah pantai laut cocoknya apa untuk apa? Pertambangan atau menjual ikan seperti itu ya. Pak Himtum sudah, terima kasih. Kita lihat ini ya, ada peternakan, ini pertanian ya. Bisa dilihat saja. Sekarang tugasnya silakan diisi ya. Nomor 1 ini ada puisi, ini puisinya kerjakan apa judul puisi di atas dan berapa jumlah baitnya. Halaman 4 ya. Nomor 2 apa saja bunyi akhir baris puisi. Ya, puisi yang tadi AI gitu ya, tulis di buku tulis lah. Nomor 3 baca teks peternak muda dari Malang, halaman berapa? 24, dan isi pertanyaannya. Isi tabel tentang manfaat cita-cita bagi lingkungan sekitar. 2 kolom saja ya diisinya, jangan banyak-banyak. Halaman 30. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.